Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara masih dalam lindungan Tuhan dan masih merasakan berkat yang luar biasa di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Allah memanggil umatnya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi namanya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada Allah, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Bapak Ibu serta saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kitab Yesaya ini, kita bersama-sama belajar bagaimana Allah memanggil Yesaya. Dan ketika Yesaya dipanggil oleh Allah, dia merasa, dia tahu betul bahwa Yesaya merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesaya merasa bahwa dia adalah orang yang najis bibir, dan dia hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Itu adalah alasan kenapa Yesaya merasa tidak layak dalam hidupnya untuk melayani Allah. Tetapi Bapak Ibu sama Tuhan Yesus, Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu kapasitas seorang Yesaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, meskipun Yesaya merasa ragu, meskipun Yesaya merasa tidak mampu, tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah di dalam setiap kehidupan Yesaya. Lalu di ayatnya yang ke-8 dikatakan seperti ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesaya pada waktu itu mengalami keraguan di dalam kehidupannya, mengalami bahwa di dalam kehidupan Yesaya pada waktu itu dia sadar bahwa sesungguhnya Yesaya tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi kenapa ketika Tuhan berkata, siapa yang ingin melayani aku? Dan Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Itu karena ada pemurnian yang telah dikerjakan Tuhan di dalam setiap kehidupan Yesaya. Di ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Maka dari itu, saudara sama Tuhan, Yesaya berani berkata di dalam setiap kehidupannya, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya dan juga Ibu Saudara dipanggil untuk menjadi orang Kristen, dipanggil untuk melayani Tuhan, sesungguhnya kalau kita bisa berpikir, kita bisa menilai diri kita sendiri, sesungguhnya kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena apa Ibu Saudara sama Tuhan? Kita melayani Tuhan Allah yang disebut adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha mulia. Tetapi kita dipilih, kita dipanggil menjadi orang-orang percaya untuk bisa melayaninya. Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melayaninya, kita perlu yang pertama
kita harus bisa mengaku di dalam kehidupan kita. Kita mengalami pemurnian diri, mengaku di hadapan Tuhan kalau sesungguhnya kita tidak mampu. Seperti yang dialami oleh Yesaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sama Tuhan Yesus, ketika saat ini saya Bapak Ibu Saudara bisa melayani Tuhan, itu karena Tuhan tahu betul kapasitas saya, kapasitas Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, yaitu untuk bisa menyenangkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, senangkanlah Tuhan. Maka dari itu, muliakanlah Tuhan dengan kita menyerahkan diri kita total kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah di mana Yesaya dipanggil oleh Allah mencelikkan mata kita bahwa sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kisah bagaimana Allah memanggil Yesaya, mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa kita sesungguhnya ingin Tuhan pakai untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kisah Allah memanggil Yesaya karena Allah tahu bahwa Yesaya mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga kita, ketika kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, yang percaya bahwa Tuhan juga melihat bahwa kita mampu untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini. Bapak Ibu bersama Tuhan, renungan yang singkat ini biarkanlah itu bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika Tuhan sudah memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan dan melayani Tuhan. Suatu pekerjaan yang begitu mulia di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melayani Engkau. Dan saat ini Tuhan, biarlah ketika kami melayani Tuhan, bisa menyenangkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.